Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita semoga masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja saya Anida Sofia sebagai moderator dari kelompok 2 yang insya Allah akan menjelaskan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Moderator dan kesimpulan akan dibawakan oleh saya sendiri, Anida Sofia, dan definisi peserta didik dalam pendidikan Islam akan dibawakan oleh Anissa. Lanjut, paradigma peserta didik akan dibawakan oleh Anti, Arfah, dan Arima. Dan yang terakhir, sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam akan dibawakan oleh Azmi dan Klatrina. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anissa Aulia Putri. Di sini saya akan membahas submateri yang pertama, yaitu definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam bentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Jadi dapat disimpulkan dari definisi yang tadi, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan dan pertumbuhan, baik dari segi fisik, mental, maupun pikirannya. Lalu dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau tholib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual, yaitu mursyid. Sedangkan istilah tholib secara bahasa adalah orang yang mencari. Dan menurut istilah, tholib adalah menempuh jalan spiritual di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Dalam filsafat pendidikan Islam, hakikat peserta didik terdiri dari beberapa macam, di antaranya peserta didik adalah darah daging sendiri. Orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Lalu, peserta didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga formal maupun non-formal. Peserta didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan. Lalu peserta didik adalah salah satu komponen manusia yang menjadi posisi sentral, jadi posisi utama dalam proses belajar mengajar. Peserta didiklah yang menjadi pokok persoalannya. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Lalu peserta didik itu akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Itulah sebabnya peserta didik merupakan subjek belajar. Peserta didik adalah amanat bagi para pendidiknya. Jika peserta didik dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya mereka akan tumbuh menjadi orang yang baik dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kedua orang tuanya juga. Sebaliknya, jika peserta didik dibiasakan melakukan hal-hal yang buruk dan diterlantarkan tanpa masukan pendidikan dan pengajaran, niscaya mereka akan menjadi orang yang celaka. Sama halnya dengan teori barat, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius,
dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Jadi dari definisi tersebut memberi artian bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa karena masih memerlukan orang lain atau pendidik guru untuk menjadikan dirinya dewasa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi definisi peserta didik dalam pendidikan Islam, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Anti Febrianti Lailatul Hajj, akan memaparkan materi tentang paradigma peserta didik dalam pendidikan Islam. Paradigma peserta didik sebagai mitra kegiatan belajar mengajar yang harus diperlakukan secara adil, manusiawi, demokratis, dihormati hak-hak asasinya, dan sebagainya. Paradigma peserta didik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peserta didik dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Hal ini mengharuskan seorang guru tidak dapat lagi memutuskan program pembelajarannya sendiri tanpa persetujuan siswa. Mereka harus melayani kepentingan peserta didik dan bukan sebaliknya. Adapun hal-hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik peserta didik adalah yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan pelaksanaannya seperti dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan memenuhi segala aturan dan keinginannya, sehingga peserta didik kehilangan dunianya dan kehampaan dalam hidupnya. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Kebutuhan individu dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kebutuhan-kebutuhan tahap dasar atau basic needs yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki atau sosial, dan harga diri. Dan kebutuhan-kebutuhan meta atau meta need meliputi apa saja yang tergandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Karakteristik peserta didik yang ketiga ialah peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan dari fitrah maupun lingkungan, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, maka pribadi peserta didik, walaupun terdiri dari banyak segi, merupakan satu kesatuan jiwa raga atau cipta dan rasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu yang kelima, peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreativitas sendiri atau daya cipta, sehingga dalam pendidikan tidak hanya memandang anak sebagai objek pasif yang biasanya hanya menerima, mendengarkan saja. Dan yang keenam, yaitu peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dalam mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Implikasi dalam pendidikan adalah bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola akan tempo serta irama perkembangan peserta didik. Kadar kemampuan peserta didik sangat ditentukan oleh usia dan periode perkembangannya, karena usia itu bisa menentukan tingkat pengetahuan
intelektual, emosi, bakat, minat peserta didik, baik dilihat dari dimensi biologis, psikologis, ataupun didaktis. Selanjutnya yaitu saya akan membahas materi tentang paradigma peserta didik dalam pendidikan Islam. Periodisasi perkembangan berdasarkan psikologis disebutkan bahwa periodisasi manusia pada dasarnya dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Tahap asuhan usia 0-2 tahun yang disebut fase neonatus atau ar-roda'ah. Pada tahap ini individu belum memiliki kesadaran dan daya intelektual. Ia hanya mampu menerima rangsangan yang bersifat biologis dan psikologis melalui air susu ibunya. Pada tahap asuhan ini belum diterapkan interaksi edukasi secara langsung. Oleh karena itu proses edukasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melentunkan adzan dan iqamah pada telinga anak ketika baru lahir. Adzan dan iqamat berfungsi sebagai password untuk membuka sistem syaraf agar anak teringat dengan apa yang dulu di alam arwah diberi perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu memotong akikah, 2 kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Pemotongan ini selain menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai lambang ataupun simbol pengorbanan dan kepedulian orang tua terhadap kelahiran bayinya agar menjadi anak yang soleh dan menuruti keinginan baik orang tuanya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arima Rizkyani Ismi akan melanjutkan materi yang disampaikan rekan saya tadi. Yang ketiga yaitu memberi nama yang baik sebaik nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Juga bisa dengan nama-nama para nabi, para sahabatnya, orang soleh, dan lain-lain. Secara psikologis, pemberian nama yang baik akan berimplementasi atau berefek dengan perilaku yang baik pula. Yang keempat yaitu memberi ASI sampai usia 2 tahun. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. ASI selain memiliki komposisi gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi, juga menjalin keakraban, kehangatan, dan kasih sayang antara ibu dan anaknya. Akibat yang akan ditimbulkan jika bayi kekurangan ASI yaitu mempunyai perilaku yang negatif seperti tidak menuruti perintah orang tua. Yang kelima yaitu memberikan makanan dan minuman yang halal dan bergizi serta membiasakan hidup bersih dan suci. Tahap kedua yaitu tahap pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera usia 2-12 tahun. Ini disebut fase kanak-kanak, yaitu mulai masa setelah neonatos sampai pada masa polusi atau mimpi basah. Pada tahap ini, anak mulai memiliki potensi biologis, pedagogis, dan psikologis. Karena itu, pada tahap ini mulai diperlukan adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pengajaran, dan pendidikan sesuai dengan bakatnya. Nah, tugas pendidikan pada fase ini adalah menumbuhkan potensi indera
dan psikologis anak seperti pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Proses edukasinya dapat diberikan dengan penuh kasih sayang, pengenalan terhadap aspek keagamaan, terutama yang berhubungan dengan keimanan, perintah dan larangan, juga dapat disajikan dalam bentuk cerita menarik dan metode uswatun hasanah atau suri tauladan. Tahap ketiga yaitu tahap pembentukan watak pendidikan agama usia 12-20 tahun. Fase ini disebut fase tamyiz, yaitu di mana anak mulai mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Fase ini disebut juga fase mukallaf. Ini ditandai dengan adanya dua hal, yaitu pemahaman. Dicapai dengan adanya pendayagunaan akal, karena dengan akal seseorang akan memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Yang kedua yaitu kecakapan atau ahliyah. Dicapai dengan adanya perubahan biologis yang drastis, postur tubuh hampir menyerupai orang dewasa, walaupun taraf kematangan jiwa belum menyeimbanginya. Ia mengalami masa transisi untuk mencari jati dirinya. Tugas pendidikan adalah mengubah persepsi konkret peserta didik menuju pada persepsi abstrak, misal tentang ketuhanan, alam akhirat, dan sebagainya. Tahap keempat yaitu tahap kematangan usia 20-30 tahun. Tahap ini anak telah beranjak dewasa. Dewasa dalam artian sebenarnya mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Pada fase ini, mereka mempunyai kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, proses edukasi dapat diberikan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan teman hidup dan jalan hidupnya. Yang terakhir yaitu tahap kebijaksanaan, mulai usia 30 sampai meninggal. Fase ini disebut fase ajz al-um, usia lanjut, atau disebut juga suyuh atau tua. Tahap ini manusia telah menemukan jati dirinya. Yang hakiki, sehingga setiap tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberi naungan dan perlindungan bagi orang lain. Proses edukasinya bisa dilakukan dengan cara mengingatkan agar mereka berkenan sedekah atau zakat bila mereka lupa. Mengingatkan harta dan anak yang dimiliki agar selalu diingatkan pada agama, negara, dan masyarakat sebelum menjelang hayatnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajmi Ajil Mulki. Di sini saya akan memaparkan sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Ali bin Abi Thalib memberikan 6 syarat bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu A. Cerdas, B. Keinginan yang kuat, C. Sabar dan tabah, D. Memiliki modal dan sarana, C. Petunjuk pendidik, D. Waktu yang lama. Kita akan menjelaskan mulai dari cerdas. Ketika mencari ilmu, hendaknya pelajar memiliki target, planning, dan strategi dalam mendapatkannya. Dengan memaksimalkan otak dan pikirannya ketika belajar, maka insya Allah seorang pelajar akan meraih ilmu dengan baik. Jadi intinya, kalau bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan cerdas. Yang kedua, B. Keinginan yang kuat. Seorang pelajar hendaknya memiliki keinginan, tekad yang kuat, dan tidak malas-malasan dalam meraih ilmu. C. Sabar dan tabah. Seorang pelajar tidak boleh patah semangat dan mengeluh ketika meraih ilmu. Ia hendaknya bersabar dengan mempelajari sedikit demi sedikit, sabar ketika berada di kelas,
di kelas atau majelis ilmu dengan memperhatikannya, penjelasan gurunya dengan baik, dan sabar ketika mendapatkan ujian di tengah proses belajar. Jadi walaupun kita susah dalam mempelajari suatu pelajaran, susah menghafal, kita itu harus sabar. Seperti Ibnu Hajar saja dia sangat susah menghafal sampai diulang-ulang sampai 1000 kali. Imam Syafi'i saja kalau membaca diulang sampai 70 kali. Itu Imam Syafi'i yang pintar. Apalagi kita ya, harus lebih giat. Selanjutnya D, memiliki modal dan sarana. Seorang pelajar hendaknya mau mengeluarkan biaya belajar seperti uang PP, uang untuk membeli buku, kitab dan alat tulis, atau uang untuk transportasi menuju tempat belajar. C, petunjuk pendidik. Seorang pelajar juga harus memiliki guru yang dapat membimbingnya dan mengarahkannya untuk meraih ilmu yang sedang ia pelajari. Hal ini sangat penting agar ia tidak salah arah dan salah paham dengan apa yang ia pelajari. D, waktu yang lama. Ilmu tidak dapat diraih dengan cara yang instan, perlu proses yang panjang untuk meraihnya. Belajar tiada henti dalam mencari ilmu, kelas atau kuliah, tetapi tempat yang menyediakan informasi tentang pengetahuan dalam keterampilan juga lembaga pendidikan. Jadi harus sabar dalam mencari ilmu ya. Jangan mau instan. Sabar, soalnya kan harus bertahap. Belajar itu harus bertahap biar matang. Oke, sekian dari saya. Itu tadi penjelasan dari sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katrina Grantia. Sekarang saya akan memaparkan tentang sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Menurut Ibnu Jama'ah, dikutip oleh Abdul Amin Syams al-Din, etika peserta didik yaitu terikat dengan diri sendiri, membersihkan hati, memperbaiki niat, motivasi, cita-cita, usaha yang kuat. Lalu, terkait dengan pendidik, patuh, tunduk, menghormatinya. Terkait dengan pelajaran, secara utuh pada pendapat pendidik. Lalu, Al-Ghazali merumuskan pokok-pokok kode etik peserta didik, yaitu yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah SWT, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela dan mengisi dengan akhlak yang terpuji. Selanjutnya, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Artinya, belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga belajar ingin berjihad melawan kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang tertinggi, baik di hadapan manusia dan Allah SWT. Yang selanjutnya adalah bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara menanggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Sekalipun ia cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu. Yang selanjutnya adalah menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar. Yang selanjutnya adalah mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, mahmudah, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela, mazmumah. Ilmu terpuji
dapat mendekatkan diri kepada Allah, sementara ilmu tercela akan menjauhkan darinya dan mendatangkan permusuhan antara sesamanya. Yang selanjutnya adalah belajar dengan bertahap atau berjenjang, dengan memulai pelajaran yang mudah konkret menuju pelajaran yang sukar, yaitu abstrak, atau dari ilmu yang fardu ain menuju ilmu yang fardu kifayah. Yang selanjutnya adalah belajar ilmu sampai tuntas, untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Lalu, ada mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Lalu, ada memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah SWT sebelum memasuki ilmu duniawi. Lanjut, mengenai nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, dapat membahagiakan, menyejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia akhirat. Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik, sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode mazhab yang diajarkan oleh pendidik-pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik untuk mengikuti kesenian yang baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa definisi peserta didik itu adalah satu komponen manusia yang sedang tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, itu baik secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua, ada juga paradigma peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi, kita itu dalam belajar mengajar harus secara adil dan demokratis. Kita juga harus mengetahui karakteristik setiap pendidik. Yang utamanya itu, kita sebagai guru harus dapat membedakan cara mengajarkan kepada anak kecil maupun anak dewasa. Yang terakhir, ada juga sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kita harus disiplin. Yang kedua, memiliki ilmu-ilmu yang terpuji. Dan yang terakhir, kita harus patuh kepada nasihat yang orang lain berikan kepada kita untuk memotivasi yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.